Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di pelajaran PKWU. Kali ini materi kita adalah kewirausahaan makanan awetan dari bahan hewani. Mari kita belajar bersama-sama. Kewirausahaan makanan akan selalu menarik dan mempunyai prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan. Seperti sumber daya alam dari nabati, begitupun sumber daya alam dari hewani di negeri ini cukup beragam dan melimpah. Karakteristik dan sifat sumber daya alam hewani relatif sama dengan sumber daya alam nabati, tetapi sumber daya alam hewani diperlukan penanganan lebih ekstra karena pada dasarnya mempunyai keawetan yang lebih pendek daripada sumber daya alam nabati. Berbagai prinsip teknologi pengolahan bisa diterapkan untuk sumber daya alam hewani ini dan bisa menghasilkan berbagai macam produk olahan seperti berikut ini. Yang pertama adalah dendeng, yang kedua ebi, kornet, nugget, telur asin, sosis, ikan asin, sarden, dan masih banyak lagi. Materi kita yang pertama adalah tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jenis usaha makanan awetan dari bahan nabati ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis sumber daya alam hewani yang ada di daerahnya masing-masing sehingga berbasis bahan baku lokal. Hal ini menekan harga pokok produksi dari produk tersebut karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah industri makanan. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi kehidupan manusia. Produk makanan berdasarkan bahan baku dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu makanan awetan berbahan baku nabati dan hewani. Istilah berikutnya adalah makanan awetan dari bahan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet sesuai dengan kriteria BPOM maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berbahan dasar hewani yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau wisatawan ataupun pendatang. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan 3 prinsip, yaitu pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Mari kita mulai pelajari satu persatu. Yang pertama adalah prinsip pengolahan. Teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk sumber daya alam hewani yang melimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Sumber daya alam hewani sangat mudah rusak, sehingga dalam pengolahan diperlukan metode untuk mengawetkannya. Ada beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan ini bisa dilakukan dengan pengeringan, baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan misalnya dengan oven, ataupun bisa dengan pengasapan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang kedua adalah pengawetan dengan suhu rendah, bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Yang ketiga adalah pengawetan dengan iradiasi.
Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa pada makanan. Prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, serta pengaruh iradiasi terhadap makanan harus diperhatikan. Berikut adalah salah satu alat untuk pengawetan secara iradiasi dan hasil produk makanan pengawetan dengan cara iradiasi. Selanjutnya yang keempat adalah pengawetan dengan bahan kimia. Hal ini bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Prinsip yang kedua yaitu pengemasan makanan awetan dari bahan nabati. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer, sedangkan kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk, sedangkan kemasan untuk distribusi disebut sebagai kemasan tersier. Fungsi kemasan pada produk makanan yang pertama, melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Yang kedua, melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Yang ketiga, untuk penanganan atau memudahkan penanganan produk terutama pada saat distribusi, serta memberikan informasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Syarat kemasan untuk produk makanan adalah sebagai berikut. 1. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya, keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. 3. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. 4. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Dan yang kelima, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan produk makanan fungsional tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label dan harus dicantumkan lengkap adalah sebagai berikut. Jangan lupa sambil melihat gambarnya. Yang pertama adalah nama produk, sesuaikan dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua adalah nama dagang. Jangan menggunakan yang sudah digunakan oleh produsen lain. Selanjutnya adalah berat bersih atau isi bersih, tergantung pada bentuk produk, padat atau cair. Untuk padat digunakan berat bersih dan untuk cair digunakan isi bersih. Sedangkan untuk pasta boleh menggunakan berat bersih atau isi bersih. Yang keempat adalah nomor pendaftaran yang biasanya diperoleh dari BPOM. Sedangkan yang kelima adalah nama dan alamat produsen. Hal ini wajib dicantumkan meliputi nama perusahaan, nama kota, tempat produksi, kode pos, dan nama negara jika untuk diekspor. Selanjutnya adalah tanggal kadaluarsa atau expired. Sedangkan selanjutnya adalah komposisi yang biasanya ditulis diurutkan dari yang penggunaannya terbanyak. Sedangkan selanjutnya adalah kode produksi, kode yang untuk dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produk. Selanjutnya, untuk prinsip yang ketiga adalah modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, diantaranya untuk memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higienis produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir.
modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di sekitar kita. Sedangkan modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higienis dari produk. Sedangkan modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan.